Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Siti Salma, saya dari kelas 11 IPS 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah kelas 11, yaitu Revolusi Prancis. Oke, enjoy this video. Apa sih revolusi Prancis itu? Revolusi Prancis merupakan sebuah masa peralihan politik dan sosial dalam sejarah Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Pada saat itu, kaum Demokrat dan para pendukung Republikanisme bersatu untuk menjatuhkan sistem pemerintahan monarki absolut yang dianggap terlalu kaku dan memberikan keistimewaan berlebih pada keluarga kerajaan dan golongan bangsawan. Lalu apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya revolusi Perancis ini? Ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Perancis ini, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Adapun faktor umumnya adalah yang pertama, pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Pada saat itu, pemerintah Prancis membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu keluarga kerajaan dan kaum bangsawan, golongan kedua para pemuka agama, dan golongan ketiga adalah rakyat biasa. Nah, mirisnya itu golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan membayar pajak, sedangkan golongan ketiga yaitu rakyat biasa diwajibkan membayar pajak. Hal ini tentunya menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan. Yang kedua adalah kekuasaan absolut raja. Pemerintahan Prancis pada saat itu bersifat monarki absolut, yang dimana raja selalu dianggap benar. Bahkan Raja Louis XIV mempunyai semboyan. Bisa dilihat di layar samping, yang artinya negara adalah saya. Absolutisme raja tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi oleh undang-undang, sehingga raja bersifat sewenang-wenang. Dan faktor umum yang ketiga atau yang terakhir adalah munculnya gagasan-gagasan kaum penjara atau Renaissance. Dengan munculnya gagasan dan paham-paham kaum ini, timbullah semangat masyarakat Prancis untuk memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di negaranya sendiri. Lalu, faktor khususnya adalah krisis keuangan yang melanda Prancis. Krisis ini diakibatkan oleh pola hidup mewah Raja Louis XVI dan permaisurinya Maria Antoinette yang menghambur-hamburkan keuangan negara. Pada saat krisis ekonomi sedang berlangsung, Raja memerintahkan Estates General atau yang biasa kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan masalah perekonomian yang sedang melanda Prancis. Terdapat perbedaan golongan dalam Estates General. Golongan 1 dan golongan 2 merupakan bangsawan dan pendeta, sedangkan golongan 3 merupakan rakyat biasa. Dalam Estates General sering terjadinya perselisihan antar golongan, seperti ketika mengambil keputusan tentang pajak, di mana golongan 1 dan golongan 2 tidak mau membayar pajak. Perselisihan tersebut diakhiri dengan pengusiran anggota golongan 3 dari tempat persidangan, sehingga golongan 3 akhirnya membuat persidangan tertutup sendiri dan membentuk Dewan Nasional pada 17 Juni 1789. Tindakan ini adalah langkah awal dimulainya revolusi Prancis. Raja Louis pun akhirnya mengerahkan 20.000 pasukan untuk membubarkan Dewan Nasional sehingga rakyat Prancis bereaksi dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan Dewan Nasional. Revolusi pun pecah pada tanggal 14 Juli 1789. Selanjutnya, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille dan membebaskan semua tahanan. Penjara Bastille adalah penjara yang diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab. Setelah penjara Bastille, penyerbuan dilanjutkan ke istana raja di Versailles pada
4 Agustus 1789. Sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan Dewan Nasional. Revolusi Perancis menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Eropa yang beranggapan revolusi Perancis akan menyebar dan menumbangkan kerajaan-kerajaan di Eropa. Oleh karena itu, negara-negara Eropa bersedia menampung korban akibat revolusi Perancis dan membentuk kelompok kontra-evolusi. Raja Louis XVI berusaha melarikan diri dan bergabung dengan kelompok kontra-evolusi. Pelarian raja diketahui oleh rakyat dan memancing kemarahan rakyat. Akibatnya, rakyat kemudian mengeksekusi raja beserta keluarganya. Raja Louis XVI dan istrinya Maria Antoinette dieksekusi dengan menggunakan guillotine. Dan berakhirlah kekuasaan Raja Louis XVI saat itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.